Eh, udah live ya? Halo sobat. Oh, jadi ternyata Mas Sigit yang kemarin itu ngebajak akun PB Jarum. Ya Iya, Mbak. ampun, aku kirain siapa. Mas Sigit apa kabar? Alhamdulillah Baik baik. ya. Ya. Gimana Mas? Malam ini rasanya deg-degan gak nih kita ngobrolin sesuatu yang penting banget. Iya, Nggak sabar betul. ya. Betul. Benar. Kita mau sapa-sapa dulu nih buat teman-teman yang baru pada ngumpul. Halo Sobat PB Jarum. Mas mungkin boleh ikut sapa-sapa juga nih hari ini. Halo sobat PB Jarum. Kita hari ini live di IG dan TikTok. Absen Ya. dulu kali ya sobat, udah pada gabung dari mana aja nih sambil kita lihat. Halo. Oke, kita malam ini saya udah bareng sama Mas Sigit. Mas Sigit adalah koordinator tim pencari bakat di audisi umum PB Jarum. Aduh, aku deg-degan karena Mas Sigit juga kan legend badminton Indonesia gitu ya. Gimana Mas hari ini? Boleh diceritain nggak kita bakal ngobrol-ngobrol soal apa aja sih Mas? Ya, tentunya berkaitan dengan audisi apa yang akan kita lakukan nanti di audisi ya, Mas. Oke, sambil kita lihat-lihat nih ya. Iya. Jadi buat sobat-sobat yang penasaran, pengen tanya-tanya soal audisi umum, langsung aja tulis di kolom komen. Nanti kita akan coba bacain dan dijawab sama Sigit ya. Mas Sigit udah siap belum nih? Iya, Takut nggak Mas mudah-mudahan pertanyaan? Semoga pertanyaannya ini ya bisa dijawab. Itu yang paling penting. Oke, yang pertama saya mau lihat, wah, Bali hadir. Halo Bali, ada Bekasi juga. Hai semuanya. Cilacap, halo Cilacap. Nih Mas, boleh dilihat nih yang udah hadir. Wah, ada dari Pekanbaru, jauh banget. Oh, iya, iya. Oke, Halo, siap-siap halo. ya teman-teman semua. Mas, mungkin di awal bisa nih diceritain, apa sih bedanya audisi umum PB Jarum tahun 2024 dengan tahun lalu? Iya, di tahun 2023 kita itu sistemnya menggunakan screening dengan waktu, Mbak. Nah, waktu kemarin itu kan 5 menit dengan 7 menit. Tapi sekarang ini berbeda pada tahapan screening, kita akan menggunakan sistem poin. Oke. Jadi dengan rally point 21 poin sekali dengan sistem gugur. Jadi kan semakin jelas siapa yang lebih baik nantinya akan lanjut. Itu adalah tahapan yang paling mendasar ya Mas. Betul. Karena kalau tahun lalu dibatasi 5 menit sampai 7 menit ya bermain. Nanti tim pencari bakat ngeliat baru dinilai. Kalau Iya. ini berarti hasil pertandingan juga menjadi salah satu tolak ukur penilaian gitu ya Mas ya? Iya, bisa dikatakan begitu, Mbak. Akan tetapi tidak mutlak karena memang yang dicari bukan menang kalahnya. Oke. Tapi pada saat tahapan screening, memang yang mesti diketahui bahwa screening itu menentukan yang menang yang berjalan terus. Oke. Kemudian pada saat nanti setelah screening ada tahapan lagi yang namanya turnamen. Itu setelah babak 64 dan 64 di putra, kemudian 32 di putri. Oke. Nah, itu dari situlah kemudian sistem turnamen dengan rally point 21 kali 2. Nanti ada rubber terus. Oke. Gitu. Dari situ baru kita bisa melihat atlet-atlet yang akan bertanding. Setelah itu kita lihat potensinya, yang menang akan bisa berjalan terus, yang kalah tetap sistem gugur, akan tetapi bisa juga nanti dilihat lagi Nah, itu dipantau. dia. Pause dulu Mas bagian itunya. Karena nanti kita akan bahas juga, ada kejutan juga nih ya Mas mengenai penilaian pas tahap screening. Tapi Iya. itu nanti kita bahasnya ya. Selain itu, Sobat PB Jarum, kita juga mau ingetin yang berbeda selain tahap screening, ada juga nih kategori usia ya Mas. Iya, Kalau betul. tahun lalu yang diseleksi adalah U11 dan U13. Iya. Tahun ini gimana Mas? Ya, tahun ini itu kita sebenarnya sama U13 dan U11, cuman U13-nya itu dibagi menjadi 2 kategori. Oke. Jadi KU11 dan KU12. Jadi usia 11 tahun dan 12 tahun. Nah, ini kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena kita melihat kalau misalnya usia 11 tahun bertanding dengan usia yang 12 tahun. Tentunya kalau anak-anak itu kan bisa terlihat jauh perbedaannya. Betul. Jadi pada saat sekarang ini kita kelompokkan tersendiri jadi KU11 dan KU12, sehingga KU11 ini kita bisa melihat secara objektif, lebih rata, dan melihat kemampuan mereka dengan baik. Oke, jadi nanti pun pas dipertandingkan pun sesuai usianya ya. Betul. Jadi U11 itu artinya usia 9
usia 10 gitu ya Iya, Mas ya. U11-nya U11. betul. KU11 adalah atlet-atlet muda berusia 11. Iya, KU12 adalah atlet-atlet berusia 12. betul. Oke, itu kenapa nih sobat? Jadi ada perubahan. Kalau tahun lalu U11 dan U13, tahun Iya. ini lebih spesifik lagi Betul, dengan Mbak. harapan penilaiannya lebih proporsional dan lebih merata gitu ya Mas ya. Iya, betul, dan kita bisa mendapatkan yang terbaik. Benar. Nah, jadi ini buat sobat PB Jarum yang pengen banget join yang tahun lalu nih, soalnya Mas kalau di IG tuh suka ada yang komen pas kayak saya liputan di audisi umum 2023. Loh, Mbak, ini kok udah audisi aja? Aku terlambat nih infonya gimana? Nah, tahun ini nggak boleh terlambat. Kita udah umumin, Iya. nonton live ini juga, audisi umum PB Jarum 2024 harus langsung join ya Mas ya. Betul dong. Tahun lalu ada berapa Mas yang daftar? Banyak banget ya. Banyak. Ada sekitar 2000-an pendaftar ya. Iya. Luar biasa. Harapannya tahun ini bisa semakin banyak yang mendaftar. Jadi kita lebih banyak menyaring potensi-potensi pemain bulu tangkis muda gitu ya Mas ya. Iya, betul, Mbak. Karena memang dengan adanya audisi umum ini, tentunya kita mencari bibit-bibit yang bagus dan potensi buat masa depan bulu tangkis Indonesia melalui PB Jarum. Benar sekali. Sebelum kita lanjutin live-nya, aku juga mau ingetin nih buat teman-teman yang udah join, langsung aja invite juga teman-temannya buat gabung di live Instagram. Klik langsung tombol share-nya di TikTok ataupun di Instagram. Jadi semakin banyak yang nonton dan pada nggak ketinggalan infonya gitu ya Mas ya. Betul. Buat yang di TikTok juga jangan lupa tap love nih biar kita udah berasa sendiri. Jadi rame gitu ya nggak sih? Boleh. Dan teman-teman yang penasaran juga soal audisi umum bisa langsung chat di kolom komen. Nah, aku mau bacain salah satu komen nih Mas di Instagram. Iya. Ada dari Ibunda Abizar. Pertanyaannya, bagaimana dengan anak saya yang usianya umur 12 tapi prestasinya baru 1 kali di tingkat kecamatan? Apakah bisa? Mungkin apakah bisanya ini konteksnya ikut audisi umum PB Jarum kali ya Mas ya? Gimana Mas? Iya, kalau ikut audisi PB Jarum pastinya bisa. Karena memang kategorinya juga masuk, Mbak. KU12 kan. Dia bisa ikut mendaftar, bisa ikut screening juga. Oke. Nah, itu kalau tadi kita udah bicarain soal batasan umur. Iya. Siapa aja yang bisa mendaftar. Nanti kita akan bahas lagi lebih dalam soal audisi umum. Tapi sebelumnya nih ada Kenzi Ape. Dapat salam dari Kenzi di Pagar Alam. Halo Kenzi. Di Instagram juga ada nih pertanyaan nih Mas. Dari Vile Sembiring. Mas Sigit, atlet termuda yang pernah diterima di audisi PB Jarum umurnya berapa? Salam KP Badminton Club. Ini kayaknya kelompok badminton clubnya udah tahu ya Mas? Halo, ya. Boleh Mas Betul, langsung terima dijawab kasih. Mas. Ya, yang paling kecil itu ada umur 10 tahun. Oh. Iya, betul. Memang yang termuda. Yang termuda ya, Iya. kemarin berarti dari audisi umum 2023 ya Mas? Iya, betul. Oke, jadi udah dijawab ya. @villa@sembiring yang paling muda umur 9 tahun. Terus ada juga nih dari @.a9173. Kak, misalnya belum mempunyai ID, apakah bisa ikut PB Jarum? Nah, dijelasin dulu Mas, nih kan kalau atlet Iya. di Indonesia harus punya ID ya. Betul. Nah, kalau ini nih kasusnya belum punya ID, berarti belum atlet profesional gitu kali ya Mas ya? Atau Ya, gimana sih, Mas? apakah yang pertama sudah berlatih di klub apa belum? Tapi sebenarnya sih boleh-boleh aja. Oke. Kita nggak ada larangan untuk yang punya ID maupun belum punya ID kan boleh ikut audisi. Boleh ikut audisi asal nanti sesuai dengan kriteria tim pencarian bakat. Betul. Benar. Kita boleh dong Mas nih di spill tipis-tipis aja gitu. Apa sih teknik-teknik yang kira-kira harus dikuasai sama adik-adik atau anak-anak yang pengen join nih di Iya. audisi umum? Tipis-tipis aja Mas, ntar udah pada tahu lagi. Ya, tentunya mereka bisa bermain atau menguasai teknik bulu tangkis dengan benar. Artinya mungkin gripnya atau shadownya atau cara bermainnya dengan baik kan gitu ya. Itu kan memang itu yang kita lihat, salah satunya itu. Masih ada beberapa lagi sih. Yang itu rahasia. Rahasia dong. Kalau udah ketahuan semua nggak ketahuan, audisinya jadi kurang misterius gitu kan.
Nah, tadi kan Mas Sigit udah bilang juga salah satunya adalah teknik dasar pegang grip, Iya, servis gitu. betul. Dan tadi aku balik lagi ke yang aku bilang pause pas tahapan screening. Ya, Nah, misalnya nih Mas, ada atlet muda pas masih tahapan screening ternyata kalah. Apakah masih ada kesempatan untuk terus mendapatkan super tiket atau seperti apa Mas? Atau begitu screening udah kalah, udah selesai atau gimana? ya kalau untuk tahapan screening pada saat mereka kalah itu sudah selesai. Oke. Sampai ke dalam babak 64 nanti setelah turnamen baru ada kemungkinan bisa mendapatkan super tiket. Oke, jadi tahapan screening itu iya. benar-benar untuk menyaring gitu. Betul. Iya, saya ulangin lagi 64 untuk putra, Untuk putra, oke. 32 untuk putri. 32 Mulai untuk babak. putri. Iya. Itu emang dari dari tahap pemula aja bibit-bibit atlet putri emang lebih sedikit ya Mas, berarti kalau dilihat putra 64, putri 32 gimana Mas? Iya, menurut selama ini kita lakukan di audisi memang putra jauh lebih banyak ya. Jadi sehingga kita juga memberikan kesempatan yang lebih buat putra. Tapi juga yang putri pun sebenarnya juga bukan artinya mereka juga banyak juga yang bagus, cuman pesertanya yang tidak terlalu banyak seperti putra. Oke, jadi itu juga berdasarkan animonya juga ya Mas Iya, ya, betul. dan ketersediaan peminatnya ya. Iya. Nah, berarti ini bisa jadi PR nih buat atlet-atlet pemula yang putri. Ayo, jangan mau kalah gitu ya Mas Iya ya. dong. Tunjukin nih, jangan-jangan nanti pas udah dipilih yang masuk banyakan putri. Bisa aja kan nih Mas ya? Bisa terjadi. Bisa terjadi. Jadi itu dia Sobat PB Jarum, tahapan pertama screening adalah yang paling penting ya Mas ya. Iya. Dari pertandingan itu nanti di 64 putra dan 32 putri baru bisa dilihat sama tim pencari bakat ya. Kalau misalnya ada bakat-bakat terpendam tapi ternyata kalah, apa gimana Mas? Iya, sebenarnya kan memang dari awal screening juga kita sudah memonitor. Oke. Jadi bukan karena screening itu kalah terus gugur gitu, tidak termonitor, itu tidak. Artinya pada saat mereka mulai screening dari awal, kita semua tim pencari bakat sudah memonitor itu semua. Oke, intinya tunjukkanlah potensi terbaik saat audisi. Berarti sebelum audisi harus jaga-jaga kondisi, istilahnya jakon ya Mas ya. Jakon nih biar nanti pas audisi benar-benar fit dan bisa pas screeningnya lancar 64, 32 sampai nanti tahap karantina ya Mas ya. Oke, kita lanjut lagi ke Instagram. Nih ada @new_bitama. Mas Sigit, kenapa sih nggak ada lagi audisi ke daerah-daerah? Oh iya bener ya, kita udah 2 tahun ya Mas berarti fokusnya di Kudus ya? Berapa lama kita memang nggak ada audisi di luar kota atau di daerah-daerah. Selain pandemi kan, kemudian kita juga sementara ini di Kudus dulu, sambil kita melihat nanti ke depannya. Tidak menutup kemungkinan juga bahwa ke tahun depan atau beberapa tahun kemudian kita juga akan audisi di beberapa kota. Benar. Dan lagi nih kalau audisi umum di PB Jarum di Kudus langsung, itu jadi motivasi tersendiri kan buat atlet muda. Jadi langsung ngeliat nih, wah fasilitasnya begini, lapangannya, jadi makin semangat gitu ya Mas tujuannya. Jadi langsung kelihatan, oh asramanya gini. Jadi makin pas latihan, pas screening audisi langsung makin gacor gitu ya. Kita beralih ke TikTok, ada Zain_Zain. Pak, untuk anak kelahiran 2016 pada saat turnamen, apakah akan dipertemukan dengan kelahiran 2015 dan 2014? Oh, mungkin diperjelas lagi yang tadi ya Mas ya? Iya, menarik. Terima kasih pertanyaannya. Jadi memang kalau untuk 2016 kita usahakan tetap ketemu yang pertama dengan seusianya. Jadi kita meskipun itu U11 akan tetapi kita berusaha untuk menyamakan dulu tahun kelahirannya sehingga bisa ketemu dengan yang sepadan usianya. Gitu. Itu juga kenapa PB Jarum sekarang benar-benar spesifik pembagian usianya ya Mas? Betul. Benar ya, supaya itu tadi yang dipertemukan sejajar, jadi pas dinilai juga lebih objektif gitu ya Mas? Iya, betul. Oke. Wah banyak banget nih pertanyaan di Instagram dan di TikTok. Kita tarik nafas dulu Mas. Siap ya untuk menjawab pertanyaan berikutnya di Instagram. Ada Astrid Pramais.
Mas Sigit bagi Ya. tips dong biar bisa lolos yang dinilai apa aja sih gitu. Spill lagi Mas, tadi kan udah dikit lagi. Iya, salah satunya adalah motivasi atau semangat juang. Itu salah satunya. Ya, selain tadi teknik bermainnya yang betul, penguasaan lapangan, ya salah satunya semangat juangnya juga itu perlu dinilai juga. Semangat juang ya, berarti selain teknik, terus kemampuan dasar bulu tangkis, semangat juang itu yang paling penting. Iya, Benar-benar. Kalau dengan semangat juangnya tinggi, mungkin dia jadi lebih Mas, nunjukin kemampuannya juga lebih optimal gitu ya? iya karena kan orang kalau bertanding itu kan dibutuhkan beberapa hal, salah satunya semangat juang atau daya juang yang gigih, tidak kenal menyerah, itu kan juga dibutuhkan. Bagaimanapun juga dalam namanya pertandingan itu kan naik turunnya. Benar. Mereka tahan nggak dengan tekanan yang ada gitu. Betul. Ini kalau legend yang ngomong udah harus dipercaya deh pokoknya Sobat PB Jarum. Karena benar Mas, kita nih sebagai netizen ya, kalaupun nonton pertandingan bulu tangkis, teknik bagus, postur oke, head to head bagus. Kalau nggak ada daya juangnya bisa amsyong gitu ya Mas ya. Betul. Berarti itu juga dari kecil kita lihat ya Mas, ada nggak memang betul. daya juangnya. Oke, lanjut ke TikTok. Ada Krisna Aji. Pertanyaannya, Mas Sigit kalau masuk PB Jarum itu biayanya free nggak? Atau masih ada kalau lolos audisi? Ini penting banget nih Mas. Berarti dari awal deh, pas audisi, daftar audisi ada biaya-biayanya nggak Mas? Boleh dijelasin mungkin? Iya, mungkin bisa saya jelaskan bahwa dari awal mulai audisi sampai nanti lolos itu tidak dipungut biaya apapun. Wow, Jadi catat. free. Free. Kalau audisi begitu masuk ada dong biaya, kan ini asramanya bagus, makan terjamin. Ada nggak Mas biayanya Mas? Nggak ada, semuanya free. Free ya, Iya, full kecuali beasiswa. sekolah ya. Sekolah, oke. Iya, kecuali sekolah karena kan beasiswanya kita beasiswa bulu tangkis. Bulu tangkis, benar. Iya. Berarti buat Sobat PB Jarum yang pengen tahu dari awal nih, dari audisi umum sampai masuk nanti, itu nggak ada biaya sama sekali. Tidak ada sama Jadi sekali. kalau ada oknum-oknum atau siapa yang bilang lewat kita aja bisa bayar sekian, nggak bisa ya Mas? Nggak bisa. Nggak ada, jangan. Nah tapi tadi karena Mas Sigit udah nyinggung-nyinggung soal biaya sekolah, ada juga nih Mas yang pertanyaan nih dari ibu-ibu atau orang tua calon atlet PB Jarum. Betul. Kalau misalnya nanti keterima di PB Jarum, gimana nih sekolahnya? Apakah pindah sekolah atau misalnya di luar pulau gitu? Seperti apa Mas? Ya, kita di PB Jarum itu ada kerjasama dengan sekolah. Jadi mereka tetap masuk sekolah, nanti disesuaikan dengan jadwal latihannya. Jadi tetap sekolah juga ya Mas ya? Iya. Lanjut pertanyaan berikutnya dari Erik Bramadita. Izin mau bertanya, anak usia pradini apa sudah boleh di-push latihan pagi sore? Umur berapa anak aman untuk di-push? Ini mungkin untuk persiapan audisi nih Mas. Ya sebenarnya latihan pagi sore sih bisa-bisa aja, boleh-boleh aja. Artinya selama anak itu mempunyai kemampuan, mempunyai kemauan, tentunya tidak ada masalah. Jadi ya. Maksudnya secara ini mungkin dilihat dari kondisi fisiknya, apakah ada latihan-latihan yang perlu berjenjang gitu Mas? Kalau pradini jangan terlalu ini dulu deh, apa gimana Mas? Artinya kalau anak-anak kecil itu kan lebih ke banyak ke kelincahannya, latihannya supaya dia lebih agresif, kemudian fleksibilitasnya juga lebih bagus kan gitu. Karena kalau memang sudah mulai besar nanti untuk ngejar itu akan sulit. Jadi di usia pradini kita fokus di kelincahan dan fleksibilitas karena itu yang paling optimal untuk di-push pas masih kecil ya Mas. Betul. Karena semakin tua semakin tidak fleksibel. Kita seperti ini nih misalnya sudah tidak fleksibel. Jadi untuk yang pradini itu ya yang bisa di-push. Kalau fisik jangan dulu terlalu di-push kali ya Mas, atau melihat kondisi atletnya tersebut kali ya. Iya, mesti disesuaikan. Artinya saya kan nggak tahu kondisinya di sana seperti apa. Mesti ada konsultasi juga dengan pelatih setempat. Fisik ya. Iya. Gitu. Benar-benar. Jadi biar lebih pas harus dipantau dulu seperti apa ya Mas. Iya. Betul. Selanjutnya di TikTok ada Novi Kenwen.
Kalau pengen ikut tapi nggak pernah ikut kejuaraan gimana? Berarti ini apa ya? Hitungannya amatir kali ya Mas? Atau anak-anak sekolah biasa yang ikut ekskul badminton mungkin. Pengen bisa nggak ikut gitu? Boleh ikut audisi, tapi ya memang kesempatannya mungkin tidak sebesar yang mereka sudah ikut pernah. klub. Iya, di klub. Benar. Berarti kalau misalnya ada nih adiknya kelas 1 atau kelas 2, pengen dicoba deh, uji coba kira-kira sampai tahap mana bisa ya Mas ya? Bisa. Tapi ya harus siap-siap karena Iya. persaingannya dengan atlet-atlet yang sejak dini udah ikut di klub gitu ya Mas Betul, ya? betul. Betul. Jadi kalau mau Betul. coba silahkan dicoba Iya. biar tahu juga nih kan batasnya sampai mana. Iya, betul. Oke, masih semangat ya Sobat PB Jarum yang di TikTok dan di Instagram nih. Kita masih, waduh banyak banget lagi pertanyaannya. Bisnis. Oke, di Instagram ada Raikira_mas. Saya dari klub kecil Mas Sigit. Apakah saya bisa mengikuti audisi umum? Bisa, sangat bisa. Kita membuka kok. Artinya nggak harus dari klub besar ke klub kecil. Kan mulainya atlet itu biasanya dari klub kecil. Jadi itu menjadi salah satu kita bisa menemukan bibit-bibit yang bagus. Benar. Jadi jangan berkecil hati juga Iya, ya Mas ya. betul. Karena mungkin dari klub kecil kalau di turnamen-turnamen nggak kepantau, pas di audisi umum langsung nih dilihat sama Mas Sigit, sama tim pencari bakat lain ternyata punya potensi gitu Iya, ya Mas. Jadi betul. ini justru kesempatan nih buat teman-teman dari klub-klub kecil, Iya. dari luar-luar Pulau Jawa juga bisa join di audisi umum PB Jarum untuk langsung dilihat sama tim pencari bakat dan dinilai. Barangkali ternyata di mata tim pencari bakat nih potensinya besar gitu ya Mas Iya. ya. Oke, selanjutnya Mas Nyo, ingat-ingat Pak, Bu, semangat juang yang harus diperlihatkan. Nah, itu dia tadi ya Mas ya. Benar, yang paling utama juga adalah semangat juang. Iya, betul. Terima kasih Mas Nyo. Ayo diajak mungkin Diingat, teman-temannya, adik-adiknya, anak-anaknya bisa ikutan audisi umum PB Jarum. Selanjutnya di Instagram ada ni.azelakk. Kalau pendek boleh ikut nggak? Atau ada batas tinggi badan? Nah, gimana nih Mas? Kalau batas tinggi badan usianya tuh ada nggak? Yang dinilai fisiknya ada nggak? Kita belum sampai ke arah situ. Artinya kita membuka untuk umum. Pendek itu kan relatif ya. Artinya kalau pendek dia mempunyai bakat yang istimewa, kenapa enggak? Kenapa enggak? Kan gitu. Kayak ya Akane Akane ya Yamaguchi. betul. Itu kan kecil tapi memang sangat lincah. Betul. Gitu. Jadi nggak nutup kemungkinan juga yang kecil, yang pendek itu nggak mempunyai potensi yang baik. Benar, postur itu jangan dijadikan penghambat ya Mas. Karena Betul. udah ada contohnya nih Akane Iya. Yamaguchi. Posturnya lebih kecil dibanding teman-temannya di tunggal putri, tapi prestasinya nggak kalah. Betul. Benar, mungkin ini juga bisa jadi motivasi ya. Iya. Wah, ada di Instagram ada Ucok nih. Hai Ucok. Halo. Sehat selalu Mas Sigit dan Mbak Naf. Thank you. Ucok juga. Apa kabar? Yeah. Reuni nih kita jadi. Oke, selanjutnya di TikTok ada Mr. and Mrs. Sumange. Anak saya tahun ini ikut audisi, masih ada 2 bulan. Oh, ini ingin ikut berarti ya? Masih ada 2 bulan nih Mas latihan. Iya. Apa aja yang perlu ditingkatkan untuk lolos audisi? Oh, langsung straight to the point. Apa nih Mas latihan? Ya itu tadi semangat juang, kemudian fisiknya juga harus ditingkatkan, kemudian Kelincahan ya? ya apalagi ya. Ya itu langkah-langkah atau shadownya juga mesti diperhatikan ya. Oke, berarti Mr. Sumange mungkin anaknya bisa dilatih footworknya Iya, biar lebih betul. lincah, terus fisiknya juga kali ya, Harus karena kan disiapin. panjang nih Betul. proses audisi ya, dari screening terus ada pertandingan sampai nanti karantina panjang. Jadi dipersiapin juga kondisi fisiknya, Betul. asupan gizi juga mungkin ya Mas ya. Iya harus diperhatikan Perlu juga. diperhatikan Iya. karena atlet itu beda sama. Cuman juga saya gimana? pesen jangan berlebihan Mbak. Artinya Oke, kasihan gimana kalau dipaksain terlalu over nanti juga
nggak baik. Mesti konsultasi dengan Oke. pelatihnya apa yang harus disiapkan, kemudian kisi-kisinya kan tadi sudah kita sampaikan. Benar. Jadi yang tahu kan adalah kondisi anak itu adalah pelatihnya, sehingga dia yang lebih bisa mengontrol. Oke, jadi tricky juga ya Mas. Jadi Iya, harus persiapin fisik, siapin teknik, tapi jangan sampai over. betul. Jangan kalau over, ujung-ujungnya cedera. Aduh, Iya, masih kecil kan ya betul. sayangnya Mas ya. Iya. Benar, jadi untuk Bapak Ibu orang tua calon atlet yang mau ikutan audisi UMU PB Jarum, kalau bisa dikonsultasikan lagi Iya, dengan pelatihnya, ya. iya, Dengan betul. pelatihnya bagaimana nih latihan yang paling pas untuk kondisi anaknya. Iya, betul. Oke. Selanjutnya di Instagram ada tegar_juga_anak sopan kok. Waduh, namanya agak bikin naik turun nafas. Oke, masa otot terbaik untuk usia anak di usia berapa? Oke, Masa otot itu kan terbaik. butuh proses yang panjang. Oke. Kalau kecil sih masih belum ya, artinya mereka lebih ke bagaimana menguasai tekniknya yang benar, kemudian footworknya yang betul, kemudian bagaimana anak ini supaya bisa lincah gitu. Nanti setelah usia 11 ke atas baru kita ke arah Maintain ke masa iya, otot, iya, ke fisik yang lebih dalam gitu ya. betul. Oke, Sobat PB Jarum, dari tadi ini udah di-spill banget sama Mas Sigit. Yang mesti dipersiapin tuh apa aja. Jadi kelincahan, terus Mas, flexibility, daya juang, itu aja dulu pokoknya fokus ya. Iya. Nanti kalau yang terlalu teknis, justru jangan di-push banget ya Mas ya. Ya gitu ya Mas ya. Ini Iya, betul. sebagai atlet, mantan atlet yang luar biasa legend, jadi harus didengar nih. Sobat. Iya, kalau teknik itu kan relatif ya. Kita apa namanya, Pak? Yang jelas cara mereka bermain itu kan lebih terlihat nantinya. Oke. Gitu sih. Jadi nanti ya seiring berjalannya waktu Betul. akan ada tahapan-tahapan yang dibangun ya. Iya. Oke. Selanjutnya ada dari Andi Sambodo 5. Untuk yang di karantina nanti berapa orang Mas? Terus dia ambil berapa ya gitu. Gimana Iya, Mas? untuk nanti yang karantina itu memang kita tidak mempunyai batasan. Artinya kalau yang potensinya banyak ya kita bisa karantina yang banyak. Oke. Tapi kalau sedikit ya sedikit. Misalnya adanya 20 ya 20, adanya 40 ya bisa juga yang karantina 40 orang. Sama juga dengan yang diambil berapa. Oke. Kan itu relatif. Artinya potensi yang bagus ya tentunya akan kita ambil. Kalau misalnya tidak bagus ya ada kemungkinan juga belum tentu kita ambil. Oke, jadi Kan gitu. Itu menurut kami ya. Menurut penilaian dari tim kami. Oh, jadi jumlah berapa orangnya tuh berkembang sesuai dengan potensi dan kondisi yang Betul. ikut audisi tahun itu. Betul. Jadi kalau yang berpotensi banyak, nggak menutup kemungkinan banyak yang ikut di karantina gitu ya Betul. Mas ya. Betul, Mbak. Karena benar kalau udah dipatok di awal misalnya yang ikut karantina 20 ternyata yang potensi 30, yang 10 kan kasihan gitu ya Mas. Iya, ya? betul. Benar-benar. Kalau tahun lalu Mas ada berapa Mas yang ikut karantina? Karantina tahun lalu itu ya lumayan sih, sekitar Lumayan 50-an. Oke, banyak ya ternyata. Iya. Oke, nanti Dan karantina akan dibagi menjadi 2 tahapan pertama dan tahapan kedua, Mbak. Oke. Nah, jadi jangan takut, jangan kepatok, aduh termasuk nggak ya dalam berapa puluh. Jadi selama atlet tersebut punya potensi, pasti akan diambil untuk lanjut di proses karantina gitu ya Betul. Mas ya. Betul. Oke, selanjutnya di Instagram ada Freddy Mulyawan. Coach Sigit, kalau cuma juara 3 di O2SN tingkat kecamatan, apa harus dimasukin? Sementara di kolom pendaftaran paling rendah tingkat kabupaten. Oh, ini dari form pendaftaran ya Mas ya? Iya, Gimana Mas? betul ya. Sesuai yang ada di kolom saja sih. Artinya itu yang harus dimasukkan. Gitu sih. Oh, jadi kalau yang kecamatan mestinya disertain atau dikosongin aja bagusnya? Dikosongin. Dikosongin aja ya. Iya. Karena emang yang paling rendah itu tingkat kabupaten. Jadi iya. nggak masalah, nggak usah diisi karena emang udah ada ini ya batas minimalnya Betul. ya Coach ya. Betul. Oke, selanjutnya. Oh, ini Mister yang tadi lanjutan ya. masih nonton nih. Mister MC Sumange. Terima kasih Mas Sigit, anak sudah latihan rutin di klubnya. Porsi akan kami tambah, semoga lolos audisi. Yeay, Sama-sama. good luck. Semoga Semangat. nanti
bisa ini ya, lolos. Betul, Pokoknya yang terbaik aja, Iya, tunjukin yang terbaik. betul. Oke, semangat tuh kata Mas Sigi. Oke, kita lanjut di Instagram ada Ahmad Jamil 74. Beasiswanya sampai berapa lamakah bila lolos audisi? Oke. Ya tidak apa ya namanya, bisa terus kalau Bagus. bagus Oke. prestasinya, terus menunjukkan prestasi yang bagus, kemudian hasilnya juga bagus, tentunya beasiswanya akan terus Benar-benar. gitu. Jadi ini juga yang harus ditekenin ya ke atlet-atlet muda, bahwa lolos PB Jarum bukan akhir, justru awal. Nanti kan ada Mas yang udah puas, udah lolos gitu. Jadinya malah pas latihan jadi ogah-ogahan. Itu kan padahal di Jarum tetap ada penilaian ya Mas ya? Iya betul. Ada Jadi penilaian. masuk ke PB Jarum itu adalah salah satu jembatan buat teman-teman atau adik-adik untuk mendapatkan kesempatan mencapai cita-citanya. Benar. Dan apa namanya, bukan satu apa sekali masuk terus puas, tidak boleh, karena kan memang tahapannya menjadi panjang. Di PB Jarum sendiri kan mesti ada kompetisinya juga. Benar. Kalau latihannya setengah-setengah pastinya nanti juga akan hilang atau terdegradasi, Mbak. Jadi memang harus kompetisinya harus kencang, kemudian juga harus semangat. Kendor sedikit tentunya akan kesalip dengan teman-teman yang lainnya. Itu resikonya. Betul. Oke, jadi itu menjawab bahwa beasiswanya akan terus diberikan selama atlet tersebut terus berprestasi gitu ya Betul, Mas. betul. Jadi begitu masuk PB Jarum jangan kendor, Iya, karena nih di bawah langsung terus nyodok-nyodok ya Mas betul. ya. Iya, Jadi kalau misalnya lengah aja, ini apalagi potensi bulu tangkis Indonesia nih bibit-bibitnya luar biasa banyak ya Mas ya. banyak sekali. Banyak sekali, Mbak. Benar. Jadi jangan lengah intinya tuh. Oke, di TikTok ada XX_Felicia. Caranya biar percaya diri gimana, Mas? Waduh, gimana tuh, Mas? Ini Mas Sigit sebagai legend di lapangan bisa pede, bisa garang. Tipsnya gimana, Mas? Iya, main dengan memaksimalkan kemampuan yang ada ya. Artinya ya kita merasa bahwa kita sudah latihan melakukan yang terbaik, ya saatnya pertandingan adalah kita mencoba apa yang sudah kita lakukan sebelumnya, sehingga dengan usaha yang baik, kemudian yakin dengan kemampuannya, ya mudah-mudahan bisa mendapatkan yang terbaik. Benar, semangat terus pokoknya ya, harus pede. Kalau jadi atlet tuh harus pede ya Mas ya. Itu jadi salah satu nilai kan. Betul. Karena kalau aku tuh ya Mas, kalau liputan Ya. bulu tangkis tuh kadang kita tuh bisa ngelihat, ya atau ini mata awam ya. Ya. Ini dia bakal main bagus apa enggak ketika dia masuk ke lapangan. Kalau ngelihat lawan udah nggak pede, itu ngaruh kan ya. Betul. Ke ciut, jadi di lapangannya jadi gimana gitu ya. Jadinya permainannya tidak bisa mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Benar. Sehingga bisa jadi melakukan kesalahan-kesalahan yang sepertinya tidak harus dilakukan. Betul. Padahal mungkin bagus aja, cuman karena nggak pede. Jadi atlet tuh harus pede ya Mas ya. Betul. Udah di lapangan. Betul. Oke. Di Instagram ada Bunda_AGW. Izin bertanya Kak. Waduh. Benarkah yang lolos audisi hanya anak daerah sekitaran Jawa saja? Ada ikon begininya. Gimana Mas? Boleh dijawab Mas? Enggak. Kan banyak juga atlet yang ada di PB Jarum itu berbagai macam daerah. Benar. Ada yang dari Papua, ada yang dari Makassar, ada yang dari Manado, ada yang dari Kalimantan. Itu banyak. Jadi tidak betul apabila yang lolos di audisi itu hanya dari Pulau Jawa saja. Benar. Gitu. Jadi udah terbukti ya by data ya Mas, di Betul. atlet PB Jarum tuh nggak cuma dari Jawa ya. Betul. Ada yang dari Papua, Makassar, ada banyak. Jadi betul. Nggak cuma Pulau Jawa aja. Selanjutnya dari Fajar TRG_04. Kapan audisi umum 15 tahun coach? Oke. Nah, tadi kita kan singgung audisi umum udah ada batasan usia. Apakah ada nih coach? Ya, audisi umum untuk usia 15 tahun memang tidak ada. Tapi kita bisa melihat pada saat teman-teman atau adik-adik ikut kompetisi atau
pertandingan nasional. Itu bisa kita lihat juga. Oke, jadi para pelatih PB Jarum itu juga tetap memasang mata gitu ya, Mas? Betul. Di lapangan nih kalau pertandingan nggak cuma mantau anaknya, lihat juga gitu ya kalau Iya, ada yang betul. bagus-bagus Betul. potensinya. Sip kalau gitu. Selanjutnya di Instagram ada Indra Swari. Oke, pertanyaannya adalah, Kak, untuk tahap screening ada berapa kali ya? Apa sama aja dengan tahun lalu yang 2 kali? Tahun lalu 2 kali, Mas? Iya, tahun lalu kan screening pertama 5 menit, kemudian pengumuman, kemudian bisa lolos tahap screening kedua. Oke. Kalau sekarang enggak, jadi screeningnya hanya sekali saja, game 21, main sekali, yang menang akan terus. Game 21 berarti satu game aja ya, Mas? Satu game aja, Satu game? Satu game Poin 21. 21, ya. Oke. Jadi tahap screeningnya hanya 1 kali, dengan pertandingan 1 game poin 21, kalau lolos baru di tahap yang pertandingan yang bagan itu ya, Mas? Betul, yang 64 nanti. 64 putra, Iya, 32 putri. betul. Siap. Selanjutnya ada dari TikTok, Bocil Channel. Gimana cara mengatasi mental supaya tidak down? Oh, mungkin ini beda yang tadi. Kalau tadi dari awal, aduh gimana biar percaya diri. Kalau di sini tiba-tiba mungkin main, game pertama kalah, Iya. down. Gimana, Mas? Iya, jadi kan kalau main tuh kan keinginan menang yang tinggi juga membuat kita mudah down juga. Oke. Ya kan kita harus siap menang dan siap kalah juga. Ya kan namanya turnamen atau pertandingan pasti ada yang menang, ada yang kalah. Betul. Gitu, dan itu juga kita bisa melihat kalahnya kenapa. Jadi jangan terus down menurut saya. Mestinya lebih semangat lagi untuk bisa berlatih lebih giat lagi gitu. Oke, jadi setelah kalah nggak down tapi justru bisa dilihat nih evaluasi ya, Betul, Mas ya. Apa yang betul. masih kurang, dilihat lagi pertandingannya, jadi evaluasi, justru Iya. makin semangat biar Betul. next pertandingan bisa lebih baik. Iya. Ih, seru banget. Ini semakin banyak, semakin malam ya pertanyaannya, semakin beragam. Kita lihat nih di Instagram rame banget. Kita sapa-sapa lagi, Mas. Ayo, Mas, kita sapa-sapa dulu. Halo. Halo. Mungkin ada yang baru bergabung. Selamat malam. Selamat malam semuanya, kita lagi ngebahas seputar audisi umum PB Jarum 2024. Aku ingetin lagi buat teman-teman, buat sobat-sobat yang pengen ikut audisi umum PB Jarum, langsung aja kunjungi website PB Jarum www.pbjarum.org. Di situ ada lengkap informasi mengenai audisi umum. Jangan sampai ketinggalan, ya Mas ya. Iya, betul. Oke, di Instagram ada Raihira_. Untuk anak usia 11-12 tahun, bagaimana caranya melatih fisiknya sendiri jika latihan sedang libur? Oh, berarti ini tambahan kali ya, Mas ya? Mungkin dia di klub udah Iya. latihan, tambahannya kalau libur bagusnya gimana, Mas? Nah kan biasanya sih bisa juga kalau menambah latihan fisik itu dengan lari ya. Oke. Lari jauh atau jarak jauh atau jarak menengah. Itu salah satu cara untuk menambah latihan fisiknya. Oke. Jadi kalau pas nggak libur sudah ada porsi dari pelatih, nah Iya. pas latihan sendiri bisa dikejar lewat lari ya, Mas? Betul. Kadang ada Betul. nih Mas yang ngomong, aduh kebanyakan lari, ini atlet lari atau atlet badminton gitu. Gimana, Mas? Kadang ada yang bilang ya, Iya. atlet badminton disuruh lari, Mas, emang atlet lari? Betul, memang kan lari itu sangat dibutuhkan di bulu tangkis. Kenapa itu dibutuhkan? Karena butuh nafas yang kuat atau Oke. stamina yang kuat ya. Jadi salah satu untuk menambah stamina adalah salah satunya lari. Nah, lari itu kan bisa membuka paru-paru supaya lebih oksigennya lebih banyak. Oke. Dan itu sangat berguna apalagi kalau lagi rubber ya, Mas. Betul. Napasnya harus diatur-atur. Iya. Jadi buat atlet-atlet bulu tangkis jangan malas lari, ya Mas. Nih buat yang udah jadi atlet profesional juga nih Mas ya, catatan ya Mas. Iya. Mas, boleh Mas digalakin. Jangan malas lari karena lari penting banget untuk nanti di pertandingan nanti seperti apa gitu Iya, ya Mas. iya. Wah, di Instagram ada Mbak Yuni. Ikut Mas Sigit. Halo. Aduh, ini another legendnya PB Nah, Jarum. itu dia. Ayo Mas, ayo Mbak join dong di sini, kita live juga ya ngomongin Iya dong. ngomongin audisi. Jangan saya doang gitu dong Mas. Kok
kok masih gitu Sini doang dong ya? Mas? Sini gabung ya. dong, gabung. Iya, betul. Oke, selanjutnya di Instagram ada Evi Desmawati. Coachnya di PB Jarum galak-galak nggak nih? Waduh, gimana Mas? Enggak lah, coachnya PB Jarum nggak ada yang Nggak galak. ada yang galak. Nggak ada yang galak. Cuman apa Mas? Cuman apa? Nggak tahu. Ya Cuman tentunya agak kalau tegas aja kalau gitu. marah itu sesuatu yang wajar apabila anak didinya atau atletnya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan atau sesuai dengan instruksi dari pelatih. Itu mungkin kan gitu. Atau dia melakukan kesalahan yang dilihat fatal. Betul. Itu. Galak-galak sih enggak, tergantung atletnya. Kalau atletnya nakal-nakal galakin. Tapi sebenarnya baik-baik. Pelatih PB Jarum tuh baik-baik banget. Jadi jangan takut ya sobat. Di Instagram ada Joylin 883. Juara 1 Goa Open bisa ditulis nggak Mas? Kalau Goa Open ini berarti kelasnya apa ya? Ini apa ya? Goa itu mungkin kota kali ya? Iya, kabupaten apa ya? Kabupaten. Bisa ya? bisa dong, bisa. Pokoknya nanti untuk sobat sobat PB Jarum yang pengen daftar tapi masih bingung ini masuknya apa, dilihat aja kelas pertandingannya. Level minimal adalah kabupaten gitu ya Mas. Iya. Jadi kalau di bawah itu tidak perlu dicantumin, tapi nggak usah takut nggak lolos screening administrasi ya Mas. Pokoknya tulis aja sesuai dengan data yang diminta. Betul. Oke, Coach Sigit, kasih bocoran dong sobat mana nih yang udah banyak daftar, paling banyak dari kota mana aja sih? Banyak, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, kemudian Papua. Oh, dari Papua udah ada, Kalimantan juga ada. Wah, berarti yang terbanyak masih dari tuan rumah juga Iya, ya? Pulau Jawa. Potensinya Pulau Jawa banyak berarti ya Mas? Pulau Jawa banyak. Oke, yang dari Jakarta gimana Mas? Udah banyak belum yang daftar? Dari Jakarta sudah. Udah lumayan ya. Iya, Nah, sudah lumayan. pokoknya karena yang paling banyak masih Jawa Tengah, Jawa Timur nih, Jakarta jangan mau ketinggalan. Jadi buat sobat PB Jarum yang ada di Jakarta, langsung aja daftar di audisi umum PB Jarum. Iya. Cepetan gitu karena kita nggak sabar nih pengen ketemu calon penerus dari Jakarta ya Mas ya. Iya dong. Kita pengen semuanya Ayo ada yang dari gitu. Jakarta. Iya. Pokoknya jangan sampai ketinggalan, langsung aja bisa akses di website PB Jarum di www.pbjarum.org. Ayo daftar semuanya. Udah. Pagi ini habis live langsung buka PB Jarum. Iya. Hati-hati. Oke, selanjutnya di TikTok ada si paling suka jajan. Aduh, jadi lapar nih Mas kita. Oke, pertanyaannya, supaya lolos audisi harusnya kodam apa? Waduh, kok sih gitu kodamnya Nggak tahu nih. Ada aja kodamnya pertanyaan. singa kali biar Betul. mau gitu. Iya, biar. Aduh, ada aja sih paling suka jajan. Boleh. Coba dikonsultasikan dulu ya kodamnya kodam apa nih. Selanjutnya di Instagram ada Ijlal Musaid. Coach, cara tahan stamina dan stepnya gimana Coach? Oke. Cara tahan stamina Cara ya. tahan Salah stamina satunya kan tadi yang latihan lari itu Mbak. Itu kan tidak bisa dilakukan hanya cukup sekali. Artinya harus dilakukan secara bertahap. Itu bisa membuat staminanya lebih tahan. Gitu. Dan untuk step ini caranya maksudnya kan apa? Footwork iya, kali ya? mungkin langkah-langkah yang perlu dilakukan. oke. Misalkan kalau nggak salah nih ya. Jadi misalkan minggu pertama itu lari jarak menengah 3 kilo atau 5 kilo. Gitu kan. Itu dilakukan secara berulang sampai dengan 3 atau 4 kali. Setelah itu baru kita mulai nambah lagi. Nambah jaraknya semakin jauh gitu. Oke. Jadi salah satu cara tahan stamina adalah latihan fisiknya lari tadi itu ya. Iya, Dan salah dilakukan satunya. secara bertahap. Betul. Jadi kita sesuaikan dulu dengan kemampuan para atlet. Iya. Dari jarak 3 kilo dulu, nanti sampai udah enak. Iya, Udah betul. stabil dinaikin lagi gitu Betul, ya Mas ya. betul. Jangan sampai Salah udah 3 satunya. kilo udah enak, udah cukup. Belum ya Mbak? Belum, Berarti ya, Bos? belum, Ya. belum. Pokoknya ditingkatin terus. Iya. Dan jangan lupa dikonsultasiin juga sama pelatihnya. Betul. Supaya nggak malah over latihan malah jadi Iya, cedera gitu ya Mas. betul. Oke. Kita masih mau ingetin lagi. Aduh, nggak usah diingetin juga. Mah udah banyak ini sobat-sobat yang mau tanya soal audisi umum, langsung komen aja di Instagram atau TikTok @pbjarumofficial. Ini masih rame Mas, masih panas, masih oke Mas? Oke. Masih siap ya? Siap.
Oke, Mas Sigit gimana? Mau minum dulu apa? Buat persiapan nih. Milk Iya, Life. biar kuat, Biar kuat ya, Mas. biar sehat. Saya juga boleh nggak? Boleh dong. Boleh dong, kita minum ya. Aduh, capek nih Mas, 1 jam. Ke depan kita akan ngomong mulu ya. Minum ya, sobat. Minum sobat. Aduh, langsung kebus nih anak Cila. Kita lanjut ke Instagram, _Anin. Bisa dimasukkan nggak juara 1 Kerjurjab usia Pradini Putri? Bisa. Kerjurjab. Bisa ya? Bisa. Oke, berarti nih Kejurjab Ani, bisa. Kejurjab bisa ya? Bisa. Langsung aja dimasukin ke keterangannya di form pendaftaran audisinya. Iya. Prestasinya apa itu ya Mas? Betul. Oke, selanjutnya ada Anaya Amedina. Mas Sigit, untuk Ya. syarat data administrasi pakai yang fotokopi atau yang asli? Itu kayak apa ya? Akte gitu-gitu kali ya Mas ya? Iya, akte Administrasi. kelahiran kan asli. Kemudian kartu keluarga asli. Foto 4x6 1 lembar. Kemudian fotokopi TK, surat keterangan tamat belajar taman kanak-kanak, Oke. 1 lembar. Fotokopi rapot SD 1 lembar. Kemudian fotokopi atau piagam-piagam tertentu lah yang tadi disampaikan bisa dimasukkan dan difotokopi untuk lampiran. Oke, berarti nanti itu setelah daftar online akan ada registrasi ulang ya Mas ya? Betul. Nah, nanti ini juga jadi pertanyaan Mas, kalau Ya. pas registrasi ulang, apakah atletnya perlu ikut atau bisa diwakilin aja sama coachnya atau orang tuanya Mas? Bisa diwakili oleh walinya. Walinya. Oh, wali juga boleh ya? Boleh. Wali, Atau coach, orang tua atau orang coach. tua. Iya, betul. Oke, dengan membawa kelengkapan administrasi tadi ya? Iya, betul. Oke, pokoknya dicek aja, langsung dipastiin lagi, jangan sampai ada yang ketinggalan ya, apalagi yang udah luar Pulau Jawa, udah jauh-jauh. Betul. Ternyata yang asli nggak kebawa ya. Sayang. Dipastiin, sayang banget karena audisi umumnya cuma 1 tahun sekali ya Mas. Oke, Iya. Mbak Yuni, hai juga Nabila, hai Mbak Yuni. Udah lama kita nggak ketemu, Enggak, padahal baru kemarin di kejuaraan di Bintaro kita ketemu. Mbak, ayo Mbak join di sini Mbak, biar kita ngomongin lagi soal audisi umum PB Jarum. Terus nih ada di TikTok, ada Nin Rahayu. Audisi itu setahun sekali, Coach. Ya tadi udah disebut ya. Udah. 1 tahun sekali ya, 1 Coach tahun ya. sekali, ya, Audisi betul. umum itu 1 tahun sekali. Jadi makanya kita ingetin banget jangan sampai ketinggalan nih tiap tahunnya ya, Coach ya. Iya. Oke, untuk mendaftar apa wajib pakai ID PBSI? Soalnya anak saya ID-nya belum keluar. Oh, berarti ini baru gabung nih di TikTok Iya, Ibu iya, Leni iya, Latifah. Boleh Mas dijelasin lagi mengenai ID? Nah, PBSI. kalau sudah punya ID nggak apa-apa. Tapi kalau belum juga nggak ada masalah juga, isi aja yang kolom-kolom yang sudah diberikan tadi. Ini juga tadi menjawab pertanyaan-pertanyaan sobat PB Jarum yang penasaran bertanya gitu kalau masih levelnya sekolah bahkan belum masuk klub bisa apa nggak, bisa ya Mas Bisa, ya. Ikut aja nanti isi aja form pendaftarannya dan nanti ikut dari mulai tahapan screening. Betul. Selanjutnya di TikTok Ihwanul Muslim dari NTB, apa sudah ada yang daftar Kak? Udah ada belum Mas yang dari NTB? Sepertinya sudah ada loh. Udah ada ya, kalau nggak Iya, salah aku lihat betul. juga di data tuh kalau nggak salah Betul. udah ada Betul. dari NTB. Waduh. Jadi buat sobat PB Jarum yang jauh-jauh dari NTB, Iya. NTT, dari Sulawesi, pokoknya daftar aja. Banyak banget nanti temennya, mungkin malah jadi ketemu teman baru ya Mas ya. Iya, betul. Ternyata sama-sama dari NTB tapi nggak kenal. Nah di audisi nanti bisa ketemu. Betul. Iya. Bayu Saputra di TikTok. Salam dari kota Jambi. Halo, Jambi. Mas udah pernah ke Jambi belum? Belum. Belum ya? Belum. Aku juga belum. Boleh kali kita diundang ke Jambi ya. Mas Bayu boleh undangannya. Kita mau ke Jambi nih. Di TikTok ada juga Arga Fahmi. Om Sigit Budiarto, idolaku. Halo. Aku juga. Raket gripnya paling panjang berapa frame? Sehat selalu. Oh, Mas Sigit berapa nih raket gripnya? Ya, jadi kan raket itu kalau saya biasanya memang sampai hampir ujung. Dari ujung tiangnya sampai bawah dihabisin ya. Itu. Lebih Ya. memang sampai yang panjang sampai full gitu kayak Enggak sampai full enggak, tapi memang hampir setengah dari frame yang ada di shiftnya raket itu. Oke. Kalau Mas Sigit
tim grip handuk apa grip karet? Saya kebanyakan pakai handuk. Pakai handuk. Kenapa, Handuk. Mas? Lebih enak kah atau kalau yang itu lebih menyerap keringat, nggak licin atau gimana, Mas? Ya buat saya lebih apa ya, lebih nyaman Lebih nyaman ke karena nyamannya di mana gitu ya, Mas? nah Grip juga ada nyamannya gitu ya, Mas ya. Kalau Mas betul. Sigit lebih ke yang grip handuk ya, Ya, Mas? grip handuk. Oke, kalau saya grip karet. Cie, Wah. semua bisa ngerti. Karena cuma ada itu, Mas. Nggak bisa yang lain. Oke, di Instagram ada Fanny_Hayat. Kalau belum pernah punya prestasi, apa boleh ikut audisi? Boleh dong. Boleh ya? Boleh ikut mah kan, boleh aja audisi ya, Mas. umum boleh. Boleh. Namanya juga audisi umum, selama persyaratan yang paling utama adalah usia ya, Mas, ya, Betul. berarti ya. Pertamanya usia, habis itu kalau belum pernah ikut turnamen atau udah punya, boleh banget, semuanya Boleh. terbuka ya. Boleh. Oke, keren banget PB Jarum, benar-benar membuka peluang untuk semuanya gitu, Mas. Iya. Jadi kayak yang masih baru-baru, orang tua malah mungkin baru tahu, iya ada audisi, pengen ikutin, ternyata bisa gitu ya, Mas ya. Bisa. Bisa, oke. Mungkin justru setelah itu malah jadi tertarik, latihan lebih giat, malah jadi juara dunia gitu ya, Mas. Siapa tahu. Betul. Di Instagram ada Frederick_top. Cara biar tidak gugup saat bertanding, bagaimana coach? Karena pernah saat bertanding gugup karena ditonton. Waduh, gimana nih coach? Yang nonton siapa dulu? Waduh. Loh, iya kan, kadang-kadang kan kalau misalnya ditonton sama orang tua itu gugup bisa. Atau ditonton sama pelatihnya mungkin jadi nggak nyaman, itu bisa juga. Gitu kan. Tapi susah juga ya coach kalau gugup ditonton pelatih Iya, gimana? betul. Karena kan dimanapun kalau misalnya turnamen pasti akan ada penontonnya. Gitu. Ya harus berusaha untuk membiasakan diri sih. Betul. Gitu. Jangan merasa terbebani dengan adanya orang tua ataupun yang pengen nonton. Gitu. Benar. Karena nanti di masa depan kalau misalnya terus di pertandingan internasional, di panggung yang lebih tinggi gitu, kita nggak bisa pilih-pilih siapa yang nonton ya, Mas ya. Iya, Jadi betul. harus benar-benar fokus, harus kuat, percaya diri, yakin aja gitu. Dilatih Iya, aja betul. pokoknya ya. Oke, kita juga sapa-sapa dulu nih teman-teman yang di kolom komentar. Apakah masih full? Yang dari Surabaya masih ada nggak nih? Surabaya, Kudus, Kalimantan. Coba ini dulu absen. Pada masih join yang dari mana aja nih? Ramai banget ya, Mas. Iya. Aduh, seneng Terima banget kasih, ini ya. animonya tinggi banget. Betul. Soal audisi umum PB Jarum, karena semua itu pengen melanjutkan regenerasi bulu tangkis Indonesia. Betul, gitu ya, Mas ya. teruskan tradisi juara. Tradisi juara, benar, itu adalah tagline ya PB Jarum. Jadi semuanya penasaran gitu ya. Ngomong-ngomong soal regenerasi nih coach, seberapa penting sih sebenarnya peran pencarian bibit-bibit muda kayak audisi umum PB Jarum gitu untuk prediksi prestasi Indonesia di masa depan menurut Mas Sigit? Ya, memang ini menjadi sangat penting ya, karena dari pencarian bibit ini kita bisa melihat potensi atlet yang seperti apa yang nantinya diharapkan bisa meneruskan juara-juara atau senior-senior yang terdahulu. Dan kemudian juga membanggakan nama bangsa Indonesia, juga klubnya. Benar. Nah, tentunya memang dibutuhkan regenerasi yang baik. Artinya dari setiap kategori, setiap tahapan ataupun setiap usia kita harus selalu memperhatikan itu. Karena tidak semuanya dalam satu generasi itu ada juga sesuatu yang satu generasi itu hilang juga bisa, Mbak. Iya kan? Kan misalnya katakanlah usia 16, bisa juga yang usia 15 ini kita belum menemukan satu yang baik, tidak sesuai dengan seperti apa yang kita harapkan, iya kan? Itu bisa saja terjadi gitu. Oke, gap Jadi, generasi itu ya, Mas. Betul, makanya memang dibutuhkan kita mau tidak mau adanya dengan audisi, kemudian mencari bibit-bibit yang baru supaya kita tidak kehabisan stok atau setiap generasi itu ada lapisannya. Benar, jadi terus terisi gitu ya, Mas. Betul. Karena jangan sampai putus. Jangan sampai putus, benar. Apalagi di Indonesia itu bisa
bulu tangkis Indonesianya itu jadi salah satu kekuatan ya Mas ya. Untuk di Iya. Indonesia cabang olahraga andalan tuh salah satunya ada bulu tangkis. Betul. Dan ini adalah yang berusaha terus dijaga oleh PB Jarum untuk menjaga supaya regenerasi tidak terputus gitu ya Mas. Jadi Iya, tiap betul. tahun diadain audisi umum PB Jarum untuk menjaring bibit-bibit muda penerus bulu tangkis Indonesia. Aduh, Iya. luar biasa sekali. Malam ini saya jadi langsung, saya masih daftar audisi udah nggak bisa ya Mas. Gimana nih? Jadi semakin berapi-api, kok jadi kepengen kita. Oke, Mas. Ada pesan-pesan terakhirnya nih buat calon peserta audisi umum 2024. Boleh Mas disampaikan ke audiens. Persiapkan dirinya dengan baik, persiapkan atletnya dengan baik atau putranya dengan baik. Kemudian lakukan yang terbaik pada saat audisi. Good luck. Ya, good luck. Oke, aduh nggak kerasa banget nih, kurang lebih kita udah 1 jam ya Mas Iya. ngobrol. Udah mulai ngap-ngapa nih kita. Padahal masih banyak banget nih yang pengen bertanya, tapi waktu juga yang harus memisahkan kita. Mungkin lain kali kita ada part 2 ya Mas ya. Mudah-mudahan ya, betul. Iya, jadi aku juga mau ingetin buat Sobat PB Jarum, kalau pendaftaran online audisi umum PB Jarum 2024 hanya sampai tanggal 2 September pukul 23.59 WIB. Jadi jangan sampai ketinggalan, ini Betul. masih ada 1 bulan lebih ya, Ya, kurang lebih. Jadi jangan sampai ketinggalan. Nah, buat yang masih ada pertanyaan atau mungkin ada kendala pas pengisian form, pada proses pendaftaran, bisa langsung tanya di sosial media PB Jarum atau kunjungi website www.pbjarum.org. Nanti di situ ada klik banner audisi umum, pilih tanya jawab dan klik hubungi kami. Langsung di situ tanya aja apapun seputar audisi umum ya Mas ya. iya betul. Betul, karena nanti pertanyaannya juga akan mengarah ke Mas Sigit. Jawaban tetap dari Mas Sigit, terpercaya, jangan khawatir. Buat yang pertanyaannya malam ini belum kejawab, langsung aja kunjungi website pbjarum.org. Oke Sobat, terima kasih buat yang udah bergabung di live Instagram kita dan di TikTok juga. Selamat berlatih buat audisi umum tahun ini. Semoga berhasil. Pokoknya kita doain terus ya Mas Iya, ya. betul. Sampai jumpa lagi dan terima kasih buat kebersamaannya selama kurang lebih 1 jam ini. Dadah. Dadah.